Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu penyelesaian dalam real programming, yaitu menggunakan metode simplex big M atau bilangan besar M. Untuk metode simplex big M ini, di sini ciri utamanya adalah salah satunya akan memuat tanda lebih dari sama dengan. Jadi untuk metode simplex big M ini sebetulnya permasalahannya hampir sama dengan masalah pada metode simplex yang menggunakan cara dengan dua fase. Jadi apabila salah satu tandanya memuat lebih dari sama dengan, penyelesaiannya kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan metode simplex dua fase atau metode simplex big M. Nah, untuk pendekatan dengan metode simplex biasa, ini kan ciri-cirinya semuanya muat tanda kurang dari sama dengan. Tetapi untuk dua fase dan big M ini dia bisa mix untuk kendala strukturalnya, tanda pada kendala strukturalnya. Nah, pada metode simplex big M ini, di sini ciri utamanya nanti kita akan menambahkan bilangan atau kita akan menambahkan lambang M, di mana M ini adalah suatu lambang bilangan yang sangat besar sekali, di mana sifatnya di sini untuk suatu bilangan yang sangat besar ini kalau kita kurangkan dengan suatu bilangan yang bernilai X, maka hasilnya adalah bilangan tersebut akan lebih dari 0. Sedangkan kalau misalkan suatu bilangan kita kurangkan dengan M atau bilangan yang sangat besar, maka hasilnya adalah kurang dari 0. Untuk prosedur kerja dengan menggunakan metode simplex big M ini, langkah pertama adalah kita harus mengubah masalah terlebih dahulu. Nah, di mana dalam pengubahan masalah ini kita akan mengubah kendala strukturalnya menjadi bentuk persamaan. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang cara mengubah kendala pada metode simplex sampai menjadi kendala yang standar kendala atau kendala yang pada umumnya atau seharusnya. Nah, di sini dalam pengubahan tersebut akan ada variabel-variabel tambahan yang diperlukan dalam mentransformasi kendala awal atau kendala struktural tersebut menjadi bentuk persamaan. Misalkan yang pertama, di sini kalau misalkan ada suatu kendala awal yang memuat tanda kurang dari, misalkan ini tanda yang pertama, ini kendala awalnya. Untuk kendala awal yang memuat tanda kurang dari sama dengan, misalkan di sini ada X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan misalkan 2, seperti ini. Nah, di sini kita memerlukan variabel tambahan di dalamnya untuk mengubah atau mentransformasi bentuk pertidaksamaan ini menjadi bentuk persamaan. Untuk bentuk yang memuat tanda kurang dari sama dengan, di sini variabel tambahannya yang akan kita gunakan, ini kita akan menambahkan yang namanya variabel slack. Jadi di sini ini adalah variabel slack. Nah, penambahan variabel slack ini digunakan nanti untuk bentuk transformasinya. Hasilnya ini berarti X1 ditambah X2, kemudian kita tambahkan dengan S, misalkan di sini SI. Kemudian tandanya berubah menjadi sama dengan 2. Nah, penambahan SI ini atau variabel slack ini karena kita lihat di sini kendala awal ini kan memuat tandanya kurang dari. Jadi tanda di sini kan tandanya adalah kurang dari sama dengan, dimana kalau kita perhatikan berdasarkan tanda tersebut berarti asumsinya bahwa ruas kiri dari pertidaksamaan ini, berarti yang ini ruas kiri ini kan
berarti bernilainya kurang dari sama dengan dari ruas kanan gitu. Berarti ini artinya ruas kiri ini lebih kecil daripada ruas kanan, sehingga kita perlu menambahkan bagian dari ruas kiri agar sama dengan ruas kanan. Oleh karena itu, di sini kita menambahkan variabel atau memperkenalkan sebuah variabel, yaitu variabel S atau variabel slack. Jadi untuk variabel slack ini disebut atau digunakan ini karena merupakan kekurangan dari ruas kiri supaya sama dengan ruas kanan gitu. Jadi bagian ruas kiri ini akan ditambahkan, bukan dikurangkan dengan variabel tambahan yaitu variabel slack atau SI, karena variabel SI ini memiliki kendala implisit non negatif atau lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk kendala awal yang kedua, kalau misalkan di sini kita menemui bentuk tanda lebih dari sama dengan, misalkan tandanya adalah lebih dari sama dengan 2 seperti ini. Nah, di sini pada kendala awal yang nomor 2 ini, variabel tambahan yang kita gunakan di sini ada 2. Yang pertama adalah variabel surplus. Jadi ini ada 2. Yang pertama adalah S, misalkan saya beri tanda SI, ini sebagai variabel surplus. Kemudian ada A, I, ini sebagai variabel artifisial. Sebentar, untuk A-nya saya lambangkan dengan kapital, untuk A, I. Ini A, I. Ini adalah sebagai variabel artifisial. Hasilnya di sini untuk tanda yang memuat lebih dari sama dengan, ini kan kalau kita lihat berdasarkan tandanya berarti keadaannya ini ruas kiri pertidaksamaan pada nomor 2 ini kan berarti bernilainya lebih besar daripada ruas kanan. Jadi di sini kan karena tandanya dia lebih dari sama dengan, berarti ruas kirinya lebih besar daripada ruas kanan. Karena di sini suatu persamaan dari ruas kiri, lambangnya adalah lambang pertidaksamaannya lebih dari sama dengan dari ruas kanan. Artinya di sini ruas kiri ini kan lebih besar daripada ruas kanan. Jadi di sini kita perlu untuk mengurangkan bagian dari ruas kiri sehingga akan sama dengan ruas kanan. Jadi di sini kita memperkenalkan dengan yang namanya variabel surplus. Nah, untuk variabel surplus ini disebut dengan variabel surplus ini karena memang merupakan kelebihan dari ruas kiri agar sama dengan ruas kanan gitu. Tapi di sini kita tetap memerlukan suatu variabel yang memiliki koefisien positif 1 untuk memperoleh solusi awal yang visible gitu. Jadi di sini selain kita akan menambahkan atau menggunakan variabel surplus pada kendala awal yang memiliki tanda lebih dari sama dengan, kita juga akan menambahkan variabel buatan yang kita sebut dengan variabel artifisial. Jadi di sini untuk hasilnya pada kendala awal yang memuat lebih dari sama dengan, ini adalah X1 ditambah X2, karena variabel surplus ini adalah kelebihan dari ruas kiri, maka lambangnya adalah negatif SI. Kemudian kita tambahkan dengan AI. Kemudian ini menjadi bentuk persamaan. Kemudian yang terakhir adalah untuk kendala awal yang memuat tanda sama dengan. Jadi dia sudah membentuk bentuk persamaan gitu. Jadi karena dia sudah membentuk persamaan, tapi kita juga perlu variabel yang punya koefisien +1 karena
untuk menyeimbangkan kedua ruas. Jadi di sini yang kita tambahkan adalah variabel artifisial. Jadi di sini hasilnya berarti X1 ditambah X2 ditambah AI sama dengan 2. Jadi ini adalah cara mengubah masalah pada bentuk kendala struktural menjadi bentuk persamaan. Kemudian langkah selanjutnya di sini dalam langkah 1 untuk mengubah masalah, di sini kita juga akan memasukkan variabel artifisial pada kendala dan pada fungsi tujuan. Jadi di sini pada fungsi tujuan, untuk fungsi tujuan di sini atau biasa kita lambangkan dengan Z. Nah, di sini untuk masalah maksimumkan, koefisien variabel artifisial pada fungsi tujuannya adalah negatif M, sedangkan untuk masalah minimumkan, koefisien variabel artifisial pada fungsi tujuannya ini adalah positif M. Jadi di sini nanti pada variabel artifisial, koefisien variabel pada fungsi tujuan ini kita beri lambang M gitu. Jadi untuk masalah maksimasi dan minimasi ini koefisiennya akan berbeda. Kemudian langkah kedua kita membuat tabel simplex awal atau TSA, di mana langkah pertama adalah kita harus memeriksa basisnya terlebih dahulu, apakah sudah merupakan basis standar atau belum gitu. Jadi kalau misalkan belum, maka kita akan melakukan OBE. Jadi untuk caranya ini hampir sama dengan pada metode simplex 2 fase, dimana untuk metode simplex 2 fase kan kita periksa basisnya dulu, kita lihat untuk variabel basisnya sudah standar atau belum, kemudian kita kalau belum kita OBE, biasanya kita akan OBE langsung 2 kolom gitu, atau tergantung berapa banyaknya variabel artifisial yang kita tambahkan gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menilai fungsi tujuan. Jadi kalau misalkan kita sudah meng-OBE kan, kita sudah mencoba untuk menstandarkan variabel basisnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melihat fungsi tujuan. Kita menilai fungsi tujuan atau kita melihat pada baris Z. Untuk masalah optimasi maksimum atau minimum ini punya syarat yang berbeda. Jadi untuk masalah maksimumkan atau maksimasi, elemen-elemen pada baris Z ini kita harus cek apakah nilainya sudah lebih dari sama dengan 0 atau belum. Kalau misalkan elemen-elemen pada baris Z ini sudah lebih dari sama dengan 0, maka fungsi tujuan tersebut atau nilai Z tersebut sudah maksimum. Kemudian untuk masalah minimumkan atau masalah minimasi yang kita cek sama, yaitu baris Z. Yang kita cek adalah elemen-elemen baris Z-nya. Yang kita lihat apakah elemen-elemen baris Z tersebut nilainya sudah lebih dari sama dengan 0. Kalau misalkan sudah memenuhi syarat tersebut, maka fungsi tujuan atau Z tersebut sudah minimum. Tapi kalau belum, kita lanjutkan ke langkah keempat, yaitu kita menentukan unsur pusat atau pivot element, di mana untuk masalah maksimasi dan minimasi ini berbeda yang kita lihatnya. Yang pertama, untuk masalah maksimasi yang kita lihat adalah kolom pada ZI CI terkecil. Jadi untuk masalah maksimasi kan kita melihatnya, karena untuk masalah maksimasi ini kita menginginkan agar baris Z-nya ini lebih dari sama dengan 0, artinya kalau masih ada yang tidak memenuhi syarat tersebut, berarti kan belum maksimum atau belum optimum. Nah, untuk pivotnya pun kita melihatnya untuk masalah maksimasi ini berarti kan karena dia belum maksimum, berarti ada yang tidak memenuhi dari syarat lebih dari sama dengan 0 ini. Artinya ada koefisien yang bernilai negatif.
Nah, di sini untuk unsur pusat atau kolom PE, nanti kolom pivot yang kita tandai ini adalah yang koefisiennya bernilai paling kecil. Artinya dia negatifnya paling besar gitu kan. Nah, kemudian setelah kita menemukan kolom pivotnya yang mana, kita mencari rasio untuk menemukan kira-kira mana sih yang akan masuk untuk digantikan gitu pada variabel basisnya gitu. Nah, untuk mencari rasio ini kita harus menggunakan cara BI dibagi A, artinya di sini kita membagi antara kolom RHS dengan kolom pada kolom pivot. Kemudian di sini syarat yang terakhir adalah nilai PE ini harus lebih dari 0. Jadi kita mencari nilai yang terkecil, PE terkecil, rasio terkecil, tapi dia nilainya lebih dari 0. Jadi tidak boleh bernilai negatif. Kemudian untuk masalah minimasi, di sini karena memang pada masalah minimasi itu yang kita harapkan adalah elemen-elemen barisnya kurang dari sama dengan 0 agar fungsi tujuannya disebutkan sudah minimum atau sudah optimum. Jadi kalau tidak sesuai berarti kan ada yang nilai elemen barisnya ini lebih dari 0 atau bernilai positif. Maka untuk menentukan unsur PE atau unsur kolom pivot yang mana yang akan kita pilih adalah kita melihat kolom pada fungsi tujuan yang bernilai paling besar. Yang nilainya paling besar itulah yang kita kategorikan sebagai kolom pivot. Kemudian setelah kita menemukan kolom pivotnya yang mana, kita mulai mencari pivot elemennya dengan cara menghitung rasionya, yaitu dengan membagi antara kolom RHS dengan kolom pivot. Kemudian kita cari yang nilainya terkecil dengan syarat PE-nya ini atau nilainya ini lebih dari 0. Nah, setelah kita menemukan PE-nya yang mana, PE itulah yang nanti akan kita jadikan sebagai satu utama, di mana nanti pada kolom pivot yang kita sudah tentukan tersebut akan masuk pada basis menggantikan kolom yang dijadikan sebagai satu utama gitu, barisnya yang mana seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat tabel simplex lanjutannya gitu, dimana unsur pusatnya ini harus kita jadikan satu dan unsur lain yang sekolom dengan unsur pusat atau pada kolom pivot ini kita harus ubah menjadi 0 menggunakan OBE gitu. Tapi kalau misalkan belum optimal, kita balik lagi ke langkah 3. Begitu terus sampai semuanya sudah optimum. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini kita contohkan untuk soal yang pertama. Di sini diminta untuk memaksimumkan fungsi Z sama dengan min X1 ditambah 2X2 dengan kendalanya yaitu X1 ditambah X2 lebih dari sama dengan 2. Kemudian yang kedua min X1 ditambah X2 lebih dari sama dengan 1. Yang terakhir X2 kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau kita lihat di sini kan tandanya beragam ya, pertidaksamaannya ada yang lebih dari sama dengan, ada yang memuat kurang dari sama dengan. Jadi penyelesaiannya kita bisa menggunakan simplex 2 fase atau big M, bilangan besar M. Nah, untuk menyelesaikan masalah contoh soal yang nomor 1 ini, di sini kan memang kita diminta untuk memaksimumkan suatu fungsi tujuan Z. Nah, di sini pada pengubahan masalah, di sini kan dijelaskan kalau misalkan masalahnya ini adalah maksimumkan, di sini koefisien variabel artifisialnya adalah negatif M. Tapi kalau misalkan masalahnya minimumkan, koefisien variabel artifisialnya M gitu. Nah, di sini pada bilangan besar M atau big M ini, cara dengan big M ini kita bisa mengubah, misalkan seperti contoh 1 kan diminta untuk memaksimumkan fungsi tujuan.
Kalau kita ingin bekerja dengan aturan minimum kan, itu bisa. Nanti ada caranya gitu. Nanti untuk mengubah metode maksimumkan menjadi minimumkan ini diubah menggunakan rumus. Jadi misalkan karena dengan metode maksimumkan ini fungsi tujuannya koefisiennya bernilai negatif M. Kalau misalkan saya menginginkan penyelesaian dengan minimumkan agar variabel artifisialnya bernilai positif M, itu bisa. Jadi di sini untuk mengubahnya di sini untuk yang nomor 1. Nah, kalau misalkan kita ingin mengubah gitu kan, jadi ada rumusnya untuk mengubahnya, yaitu ini rumusnya, maksimum Z ini sama dengan negatif minimum Z. Pada soal kan diminta memaksimumkan, ini soalnya, yaitu yang diminta adalah maksimumkan Z sama dengan min X1 ditambah 2X2. Jika kita mau bekerja dengan meminimumkan, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi di sini kita bisa mengubahnya, ini ubah menjadi minimum Z, kita kalikan dengan negatif menjadi X1 min 2X2. Jadi nanti di sini kita akan bekerja dengan minimum Z sama dengan X1 min 2X2. Kemudian di sini untuk kendala strukturalnya, ini kendalanya kita tuliskan kembali. Untuk kendalanya tidak berubah, jadi kita tuliskan kembali di sini, yaitu X1 ditambah X2 lebih dari sama dengan 2, kemudian min X1 ditambah X2 lebih dari sama dengan 1, X2 kurang dari sama dengan 3 untuk X1, X2, X3-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini langkah pertama adalah kita mengubah masalah. Jadi di sini kita akan mengubah masalah. Nah, yang pertama masalah yang akan kita ubah ini adalah kendala strukturalnya, dimana di sini yang pertama memuat tanda lebih dari sama dengan. Berarti kalau lebih dari sama dengan adalah kita mengurangkan dengan variabel surplus, kemudian kita menjumlahkan dengan variabel artifisial. Maka di sini transformasinya akan berubah menjadi X1 ditambah X2, kita kurangkan dengan variabel surplus yang pertama, kemudian nanti kita akan jumlahkan dengan variabel artifisial yang pertama juga. Kemudian di sini menjadi bentuk sama dengan, bentuk persamaannya menjadi sama dengan 2. Kemudian untuk kendala yang kedua, di sini juga memuat tandanya lebih dari sama dengan, maka transformasinya berubah menjadi negatif X1 ditambah X2, kita kurangkan dengan surplusnya yang kedua, kan yang pertama udah yang paling atas. Kemudian kita juga akan menambahkan dengan variabel artifisial yang kedua, berubah menjadi bentuk persamaan 1. Yang terakhir di sini memuat tanda kurang dari sama dengan. Nah, untuk kurang dari sama dengan tadi kan sudah dibahas dan dijelaskan. Untuk yang memuat tanda kurang dari sama dengan ini berarti
kita akan menambahkan variabel slack. Jadi di sini X2 kita tambahkan dengan S3. Nah, ini saya ubah dulu urutannya. Yang ini kita tambahkan dengan A1, tambahkan dengan A2. Kemudian ini menjadi sama dengan 2, ini sama dengan 1, yang ini sama dengan 3. Nah, ini adalah pengubahan masalah pada kendala struktural. Kemudian yang kedua adalah kita akan mengubah masalah pada fungsi tujuan. Jadi di sini yang kita ubah adalah fungsi tujuan atau FT. Nah, untuk fungsi tujuannya, karena kita tadi mengubah dari masalah maksimumkan menjadi minimumkan, maka untuk masalah minimumkan ini koefisien variabel artifisialnya sama dengan positif M, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi di sini karena fungsi tujuan ini diubah dari maksimum menjadi minimum, maka di sini koefisiennya untuk koefisien variabel artifisial yang akan kita gunakan nanti ini adalah positif M. Jadi di sini untuk minimumkan untuk minimum Z, di sini kan tadi yang akan kita gunakan yang ini. Maka di sini X1 dikurangi 2X2. Kemudian di sini kita menambahkan semua variabel yang ditambahkan pada kendala. Di sini kan ada S1, S2, S3 dan A1 dan A2. Jadi di sini untuk variabel artifisialnya nanti untuk koefisien A-nya ini kita akan tambahkan dengan M, sedangkan untuk koefisien S ini kita akan kalikan dengan 0. Jadi di sini kita tambahkan dengan 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3. Kemudian di sini kita tambahkan dengan M A1 ditambah M A2. Nah, sekarang kita ubah ini ruas kanannya kan harus sama dengan 0. Jadi di sini kita ubah untuk fungsi tujuannya. Ini kita ubah berarti ini menjadi Z min X1 ditambah 2X2 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3 min M A1 min M A2 sama dengan 0. Oke, ini saya rapihkan dulu. Saya tulis ulang. Di sini berarti menjadi Z min X1 ditambah 2X2 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3 min M A1 min M A2 sama dengan 0. Nah, ini adalah pengubahan masalah untuk fungsi tujuannya. Jadi nanti yang akan kita masukkan pada tabel adalah yang ini fungsi tujuannya. Untuk kendalanya yang akan kita masukkan yaitu yang ini gitu. Oke, sekarang kita buat tabel simplexnya.
Jadi di sini tabel simplex yang kita buat di sini kita lihat untuk VB atau variabel basis. Di sini ada variabel basis. Ini adalah variabel basis. Jadi basis nanti yang akan kita cek ini yang kita isikan pada baris ke 2, 3, 4 gitu kan. Ini kan baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Nah, variabel basis yang kita masukkan ke dalam kolom VB ini adalah yang memuat tanda positif. Jadi kita lihat di sini kenapa S1 tidak kita masukkan ke variabel basis, karena dia memuat tanda negatif gitu. Jadi yang kita masukkan adalah yang memuat tanda positif, yaitu A1, yang ini A1, A2, dan S3. Jadi yang kita masukkan ke dalam variabel basis adalah yang memuat tanda positif, yaitu A1, A2, dan S3. Sedangkan untuk Z ini adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini berarti nilai Z-nya yang ini. Ini adalah fungsi tujuan gitu. Nah, sekarang kita masukkan ke tabel. Nah, yang pertama adalah untuk fungsi tujuan. Fungsi tujuan yang kita masukkan di sini adalah koefisiennya. Yang pertama Z. Yang memuat tanda Z di sini adalah positif 1. Nilai Z di sini koefisiennya adalah positif 1. Di sini kan. Jadi kita tuliskan 1, kemudian untuk X1-nya koefisiennya adalah min 1, untuk X2 koefisiennya adalah 2, untuk S1 ini koefisiennya 0, S2 koefisiennya 0, S3 koefisiennya juga 0, untuk variabel artifisial A1 koefisiennya adalah min M, untuk variabel untuk koefisien variabel artifisial yang kedua atau A2 koefisiennya adalah min M. Kemudian untuk ruas kanannya atau RHS-nya 0. Jadi kita isikan. Sekarang untuk baris kedua ini di mana variabel basisnya adalah A1. Di sini A1. Berarti kita lihat adalah kendala yang memuat tanda A1. Di sini kendala yang memuat A1 berarti kan yang pertama ini, di mana dia ini kan tidak mempunyai Z atau tidak memuat Z, maka Z-nya bernilai 0. Kemudian X1-nya koefisiennya bernilai 1, X2 juga koefisiennya bernilai 1, untuk S1 koefisiennya bernilai negatif 1, S2 karena tidak ada maka 0. Kemudian S3 juga tidak ada, maka dia koefisiennya 0. Untuk A1 di sini 1. Jadi kita tuliskan A1-nya 1, kemudian A2-nya tidak ada jadi 0, RHS-nya atau ruas kanannya ini 2. Jadi di sini kita isikan atau kita tulis 2 gitu. Oke, sekarang untuk selanjutnya juga sama caranya seperti tadi. Berarti yang memuat tanda variabel basis A2 berarti kan kendala yang kedua ini. Gimana kita isikan pada tabel koefisiennya. Untuk Z-nya kan dia tidak ada, jadi kita tuliskan 0 di sini. Kemudian X1, di sini X1-nya adalah negatif 1, jadi kita tuliskan di sini negatif 1. X2-nya 1, S1-nya tidak ada, jadi kita tuliskan 0. S2-nya negatif 1, dan seterusnya sampai pada ruas kanannya atau RHS-nya yaitu 1. Untuk S3 juga sama, karena dia tidak ada atau tidak memuat nilai Z, X1, maka Z dan X1-nya bernilai 0. S1 juga tidak ada, S2 tidak ada, maka yang tidak ada berarti 0. Yang ada kita lihat koefisiennya berapa, tinggal kita tuliskan pada tabel sampai pada ruas kanannya yaitu 3 atau RHS-nya yaitu 3. Nah, setelah kita isikan semuanya pengubahan kendala dan fungsi tujuan yang sudah kita ubah, kita sudah isikan pada TSA atau tabel simplex awal. Sekarang kita harus mengecek atau memeriksa basisnya. Apakah di sini sudah memenuhi standar basis atau belum? Nah, kita lihat di sini
Untuk variabel basis yang kita masukkan pada kolom VB ini ada 3. Yang pertama ada A1, ada A2, dan ada S3. Sekarang kita lihat pada baris pertama, yaitu pada fungsi tujuan atau pada baris Z. Kita lihat elemen-elemennya atau koefisiennya. Di sini pada untuk basis A1 di sini bernilai min M. Kemudian untuk A2, basis A2 di sini bernilai min M. Kemudian untuk S3 di sini sudah bernilai 0. Jadi kalau kita lihat di sini pada tabel TSA ini terlihat bahwa di sini variabel basisnya ini belum memenuhi standar basis, yaitu basisnya harus bernilai 0. Sedangkan di sini ada basis yang belum 0, yaitu basis A1 di sini bernilai min M dan basis A2 di sini bernilai min M. Dia kan belum 0, berarti belum memenuhi standar basis gitu. Jadi sekarang kita tuliskan terlebih dahulu di sini untuk keterangannya. Di sini karena belum memenuhi standar basis, di sini untuk standar basisnya yaitu untuk A1 dan A2. Untuk A1, kemudian untuk A2 ini basisnya kan belum memenuhi standar, yaitu belum 0. Ini kan belum bernilai 0. Ini kita maka harus melakukan yang namanya OBE. Jadi kita harus meng-OBE-kan yang ini dan yang ini. Jadi kita harus melakukan OBE 2 kolom sekaligus antara A1 dan A2. Kita akan mengubahnya menjadi 0 gitu. Jadi kita akan melakukan OBE dengan menggunakan inverse-nya. Di sini kan koefisiennya adalah min M. Berarti kalau kita mau mengubah min M menjadi 0, maka kita harus menggunakan inverse-nya, yaitu dengan menjumlahkan dengan M. Min M ditambah M itu sama dengan 0. Jadi di sini kita untuk rumusnya bisa menggunakan yang pertama, karena dia ada di baris pertama, maka kita tambahkan dengan karena kita mau menambahkan dengan M, maka kita tambahkan M, kemudian kita kalikan dengan B2 yaitu 1. Jadi MB2 artinya M dikali 1 hasilnya M. Jadi min M ditambah M itu hasilnya 0. Kalau kita mau meng-OBE-kan yang A2 di sini, ini kan masih kurang, artinya dia masih belum 0, maka kita perlu menambahkan 1 lagi, yaitu dengan menambahkan M kemudian kita kalikan dengan B3. Jadi kalau kita menggunakan cara OBE yang ini gitu, di sini saya tuliskan dulu. Kalau misalkan saya mau meng-OBE-kan yang pertama ini dengan rumus B1 OBE-nya ini, maka ini kan B1 ini kan sama dengan B1 ditambah M, B2 ditambah M, B3. B1-nya ini kan baris pertamanya adalah min M. Min M. Saya tambahkan dengan M dikalikan B2. B2-nya yang ini baris keduanya adalah 1, jadi M kali 1. Kemudian saya tambahkan baris ketiganya adalah 0, M dikali 0. Jadi min M ditambah M kali 1 M. M kali 0, 0. Jadi min M ditambah M, 0 ditambah 0, 0. Maka memenuhi kan, jadi dia bisa berubah menjadi 0. Kemudian untuk yang kedua, kalau misalkan saya menggunakan rumus OBE ini caranya sama, berarti seperti yang tadi. Jadi untuk yang kedua ini berarti B1 ditambah B2 ditambah ditambahnya MB2 ya. B1 ditambah M, B2 ditambah M, B3. Nah, untuk di sini B1-nya yaitu min M ditambah B2-nya 0, jadi M kita kalikan dengan 0 ditambah B3-nya 1,
M kita kalikan dengan 1. Min M ditambah M dikali 0, 0 ditambah M kali 1, M. Min M ditambah 0, min M ditambah M, 0. Jadi dengan menggunakan rumus OBE ini, kita bisa mengenolkan elemen pada A1 dan A2 pada baris pertama gitu. Nah, sekarang kita tinggal menghitung OBE. Jadi kita melakukan OBE pada baris pertama. Berarti pada baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat nilainya sama, tidak berubah. Yang akan berubah itu hanya pada baris pertama yang akan kita OBE-kan dengan rumus OBE, yaitu B1 sama dengan B1 ditambah MB2 ditambah MB3. Akan di sini saya akan mengisikan yang ini. Yang ini akan saya isi. Berarti di sini saya beri tanda misalkan ini perhitungan yang ketiga. Menggunakan rumus OBE ini, berarti yang kita lihat adalah angka-angka pada TSA atau tabel simplex awal. Jadi yang kita isi pada TS kedua, tapi yang kita lihat ini angkanya pada TSA, karena kan pada TS2 ini angkanya masih kosong atau koefisien atau elemennya masih kosong gitu. Jadi kita akan mengisikan pada TS2 dengan melihat angka pada TSA dengan perhitungan OBE. Di sini yang pertama, yang ketiga, tadi kan saya beri tanda dia 3. Maka di sini untuk perhitungannya kita melihat yang ini. Untuk kolom X2. Jadi di sini kan B1 sama dengan B1 ditambah M, B2 ditambah M, B3. Untuk B1-nya baris pertama koefisiennya adalah 2, kemudian tambahkan M, B2 baris kedua yaitu 1, M, B3 baris ketiganya yaitu 1. Jadi ini adalah 2 ditambah M ditambah M. Nah, di sini yang bisa kita operasikan yaitu yang memiliki variabel yang sama. Jadi di sini M ditambah M ini bisa kita hitung atau bisa kita operasikan, bisa kita jumlahkan, di mana untuk M ditambah M ini adalah 2M. Jadi hasilnya adalah 2 ditambah 2M. Di mana untuk hasilnya ini kita tuliskan, ini hasilnya adalah 2 ditambah 2M. Nah, untuk 2 ditambah 2M ini kita tuliskan pada TS2. Jadi pada TS2 di sini dituliskan 2 ditambah 2M. Begitupun untuk perhitungan selanjutnya juga sama gitu caranya seperti tadi. Misalkan saya mau menghitung yang ini, saya mau mengisikan pada kolom yang ini, kolom S2 ini saya beri tanda 4 untuk perhitungan yang keempat. Berarti di sini saya tuliskan di sini yang keempat. Untuk yang keempat juga sama, masih menggunakan rumus OBE yang sama. Sekarang kita lihat untuk tadi yang saya isikan yaitu S2. Kolom S2 berarti yang saya lihat juga kolom S2 pada TSA. Nah, di sini kita lihat untuk B1-nya ini adalah 0, koefisiennya jadi saya tulis 0, B2-nya juga 0, untuk B3-nya bernilai negatif 1. Jadi ini 0 ditambah M dikali 0, 0 ditambah M dikali min 1, min M. Untuk hasilnya min M ini saya isikan pada TS2. Jadi di sini saya isikan min M gitu. Untuk RHS juga sama atau ruas kanannya, berarti kalau saya mau mengisikan RHS di TS2, yang saya lihat adalah angka pada RHS tabel sebelumnya yaitu di TSA atau tabel simplex awal dengan menggunakan rumus OBE B1 gitu. Jadi kalau misalnya saya di sini mau menghitung untuk RHS-nya, berarti ini yang kelima, saya beri tanda kelima. Misalkan perhitungannya saya tuliskan di sini. Untuk yang kelima, B1 sama dengan B1 ditambah M, B2 ditambah M, B3. Di mana untuk B1-nya
koefisiennya yaitu 0, B2-nya yaitu 2, B3-nya 1. Jadi ini 0 ditambah 2M ditambah M. Jadi 2M ditambah M, 3M, kita tambahkan 0, hasilnya 3M. Jadi ini 3M. 3M ini saya tuliskan di sini, saya simpan di sini, gitu. Nah, setelah semuanya kita hitung untuk baris pertama, kita OB kan untuk baris pertama, maka selanjutnya adalah kita mau mengecek apakah tabel simplex atau TS2 ini sudah optimum. Optimumnya yang akan kita hitung yaitu minimum. Jadi apakah sudah minimum atau belum. Nah, untuk melihat nilainya ini lebih dari 0 atau kurang dari 0, tadi kan sebelumnya, pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan untuk ciri atau sifat dari bilangan besar M ini, jika ada suatu misalkan kita tuliskan di sini untuk sifatnya, yang harus kita ingat kalau misalkan ada M ditambahkan dengan suatu angka atau suatu variabel berapapun itu, maka dia nilainya adalah lebih dari 0. Kalau misalkan atau misalkan M dikurangkan juga dia lebih dari 0. Tapi kalau misalkan ada suatu angka kemudian kita kurangkan dengan M, ini akan kurang dari 0 gitu. Nah, sekarang untuk syarat minimumkan, untuk syarat minimumkan ini kita lihat elemen Z pada baris pertama ini apakah sudah kurang dari sama dengan 0 atau belum. Untuk syarat minimumkan atau minimasi adalah elemen-elemen pada baris Z atau pada fungsi tujuan ini kurang dari sama dengan 0, atau dia ini harus bernilai 0 sampai negatif gitu. Jadi tidak boleh ada yang bernilai lebih dari 0. Nah, sekarang kita lihat di sini pada fungsi tujuan, di sini ini FT-nya. Nah, pada fungsi tujuan kita lihat apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, di sini terlihat bahwa ada yang nilainya lebih dari 0, yaitu yang ini. Nah, yang ini nilainya lebih dari 0. Karena kalau M ini kita sebut dengan misalkan M ini adalah million dengan nilai angka yang sangat besar, kita jumlahkan dengan suatu angka, ini kan pasti nilainya lebih dari 0 gitu kan. Berarti dia ini ada yang belum memenuhi syarat minimumkan atau syarat minimasi. Jadi TS2 ini belum optimum. Jadi sini kita tuliskan terlebih dahulu. Di sini karena di sini kita tuliskan karena baris pada elemen fungsi tujuan atau di sini Z ini belum kurang dari sama dengan 0, artinya belum memenuhi syarat gitu. Ini artinya belum memenuhi syarat. Bisa diartikan juga artinya fungsi tujuannya belum minimum. Karena dia belum minimum, selanjutnya kita mencari yang namanya pivot element atau PE-nya. Nah, di sini untuk masalah minimumkan, ini kan semuanya harus bernilai 0 atau negatif. Jadi yang kita lihat di sini pada fungsi tujuan elemen-elemennya yang nilainya paling besar. Di sini yang paling besar adalah 2 ditambah 2M, karena kan yang lainnya sudah 0, sudah negatif gitu kan.
Berarti yang paling besar nilainya yang ini, 2 ditambah 2M. Gitu. Jadi di sini kita tuliskan dulu, maka yang memuat 2 plus 2M ini adalah kolom pivot. Jadi artinya di sini kita tuliskan dulu. Nah, di sini untuk X2 ini adalah kolom pivot. Nah, kita tuliskan dulu kolom pivot ini adalah elemen atau koefisien Z atau fungsi tujuan yang bernilai paling besar. Dimana yang paling besar ini adalah 2 ditambah 2M. Jadi di sini 2 plus 2M ini adanya pada kolom X2 gitu. Sekarang kalau misalnya kita sudah menemukan kolom pivot, sekarang kita akan mencari atau menentukan PE-nya atau pivot elemennya ini ada di mana, yaitu dengan cara kita akan menghitung rasionya. Gitu. Sekarang kita hitung rasionya. Di sini yang kita hitung yaitu RHS dibagi dengan elemen pada kolom pivot. Berarti ini 2 kita bagi dengan 1. 2 bagi 1, 2. Kemudian 1 bagi 1, 1. 0 dibagi 1, 0. Nah, jadi di sini, maaf ini bukan 0 tapi 3 ya. 3 dibagi 1, ini 3. Nah, dari rasio ini, penentuan PE adalah rasio terkecil dengan syarat PE ini lebih dari 0 atau tidak boleh negatif. Jadi di sini yang paling kecil adalah yang ini, 1 gitu. Jadi di sini bisa kita tuliskan atau kita lanjutkan di sini dengan nilai PE ini adalah rasio terkecil untuk PE lebih dari 0 adalah 1. Jadi di sini yang menjadi satu utama itu ada pada baris ketiga. Jadi dia ini menjadi satu utama. Karena dia sudah 1, berarti kita tinggal mengenolkan elemen yang lainnya. Berarti ini akan kita ubah menjadi 0, ini juga kita ubah menjadi 0, kita ubah menjadi 0 dengan rumus OBE. Jadi nanti kita akan meng-OBE-kan. Nah, di sini kita lihat kolom pivotnya ini kan ada pada kolom X2, di mana untuk satu utamanya ini ada pada baris ketiga dengan VB-nya yaitu A2. Artinya nanti X2 di sini akan masuk basis. Jadi dia ini X2 ini akan masuk basis B2 dan akan menggantikan X2. Jadi X2 ini nanti akan digantikan oleh X2. A2 ini akan digantikan oleh X2. Jadi di sini artinya ini X2 ini harus masuk basis menggantikan A2. Nah, sekarang kita menghitung dulu atau menentukan dulu rumus OBE-nya. Nah, kita akan mengenolkan 2 ditambah 2M. Berarti kita harus mengurangkan dengan hal yang sama atau menggunakan inverse-nya gitu. Berarti di sini rumusnya B1 sama dengan B1 dikurangi 2 ditambah 2M, kita kalikan dengan satu utamanya yaitu pada baris ketiga yang ini. Jadi B3. Jadi rumusnya adalah B1 dikurangi 2 ditambah 2M B3. Kemudian untuk baris kedua
berarti kan kita gunakan inverse-nya, yaitu kita kurangkan dengan 1, maka ini B2 min B3. Kemudian untuk B4 juga sama, berarti B4 min B3. Nah, sekarang kita tinggal menghitung OBE-nya untuk kita isikan pada kolom di tabel simplex lanjutan, yaitu ke TS3.